Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita boleh berada di tengah-tengah kegiatan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Biarlah kiranya kasih dan kemurahannya memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, dalam dan luar negeri. Puji Tuhan. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Lalu sujudlah Rut dengan mukanya sampai ke tanah. Dalam hal ini Rut menunjukkan suatu sikap yang baik setelah mendapatkan jaminan dan bekal dari Boaz, sesuai dengan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah tanda A. Ketundukan Rut, B. Kedewasaan Rut. Amin. Kita kembali memperhatikan tentang kedewasaan Rut. Tentang kedewasaan Rut. Dewasa artinya telah meninggalkan sikap kanak-kanak atau telah akil balik. Dewasa artinya telah meninggalkan sikap kanak-kanak atau telah akil balik. Suatu kerinduan yang besar dari seorang gembala sidang melihat sidang jemaat, anak-anak rohaninya bertumbuh dewasa, berarti meninggalkan sikap kanak-kanak atau dengan kata lain akil balik, supaya tidak terlihat sikap kanak-kanak di dalam diri kita masing-masing. Galatia pasal 4, dewasa artinya telah meninggalkan sikap kanak-kanak atau telah meninggalkan akil atau telah akil balik. Galatia 4 ayat 1 sampai 2. 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Judulnya tidak ada lagi perambaan. Ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sekali lagi saya tandaskan, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Hamba di sini menunjuk budak dosa, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan, tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran dosa. Maka seorang yang belum akil balik berada di bawah perwalian dan berada di bawah pengawasan. Maka seorang yang belum akil balik masih berada dalam perhambaan dosa, berada di bawah perwalian dan berada di bawah pengawasan. Berarti belum dipercaya untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Belum dipercaya untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Sama artinya kepadanya belum dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sama artinya kepadanya belum dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri belum akil balik. Yang pertama, sesuai dengan Galatia 4 ayat 3, ia takluk kepada roh-roh dunia. Galatia 4 ayat 3. Yang pertama, ia takluk kepada roh-roh dunia. Galatia 4 ayat 3. Roh-roh dunia adalah roh antikris. Maksudnya lebih mencintai mamon daripada Tuhan. Tandanya menyangkal bapa maupun anak. Sama artinya menyangkal salib. Yang kedua, takluk kepada hukum Taurat. Ayat 4 sampai dengan ayat 5. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Hukum Taurat menunjuk perjanjian yang pertama, berarti menjalankan ibadahnya dalam bentuk lahiriah. Misalnya mulutnya memuliakan Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan.
sama artinya mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Menolak firman Tuhan, menolak nasihat, menolak didikan, tidak mau dikoreksi, tidak mau diperbaiki. Amin, saudaraku. Yang ketiga, ia memperhambakan dirinya kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Yang ketiga, ia memperhambakan dirinya kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Sesuai dengan Galatia 4 ayat yang ke-8. Yang ketiga ini sama dengan menyembah berhala. Yang ketiga, memperhambakan dirinya kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Sesuai dengan ayat 8, Galatia 4 ayat 8. Yang ketiga ini sama dengan menyembah berhala. Berhala artinya melebihi segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Contoh berhala: 1, keras hati, tidak mau berubah. 2, kebenaran diri sendiri. 3, meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, usaha, bisnis, dan perkara-perkara lainnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, inilah keberadaan dari seorang kanak-kanak, kehidupan yang belum akil balik, belum mau meninggalkan sikap kanak-kanak itu. Puji Tuhan. Nah, berkaitan dengan kedewasaan Rut, kita akan membaca 1 Korintus 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak yang dimaksud ialah: 1, berkata-kata seperti kanak-kanak. 2, merasa seperti kanak-kanak. 3, berpikir seperti kanak-kanak. Jadi sifat kanak-kanak yang dimaksud berkata-kata, merasa, berpikir persis seperti kanak-kanak. Kanak-kanak itu mudah nangis, mudah ketawa, mudah senang, tapi mudah kesal. Puji Tuhan. Tidak stabil, tidak stabil, kerohaniannya tidak stabil. Sebentar berpegang kepada kebenaran, sebentar kebenaran yang dia peroleh, dia lepaskan begitu saja. Itu sifat kanak-kanak. Jadi perasaannya, pikirannya, perkataannya kanak-kanak. Kanak-kanak sifatnya itu mudah berubah-ubah. Sebentar menangis, sebentar ketawa, sebentar senang, sebentar marah. Tidak stabil. Setelah memperoleh kebenaran di tangan, dan kebenaran itu bisa saja sebentar dilepaskan kembali. Itu sifat kanak-kanak, tidak stabil. Tidak stabil. Keadaan berubah-ubah, fluktuasi. Keadaan berubah-ubah. Kehidupannya tidak menetap, tidak setia kepada Tuhan. Kristus kepala mempelai di surga. Dialah suami kita, kekasih yang kita cintai. Amin, saudaraku. Dia sudah berkorban dan menderita mati di atas kayu salib bagi kita sekaliannya. Tapi sifat kanak-kanak tidak peduli dengan pengorbanan Kristus kepala. Dia suami, dia mempelai di surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sifat kanak-kanak. Tidak peduli perasaannya yang susah, penderitaannya, tidak peduli. Itu kanak-kanak. Jadi Tuhan tidak percayakan pelayanan kepada kehidupan yang masih kanak-kanak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang contoh berkata-kata seperti kanak-kanak. Contoh berkata-kata seperti kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Puji Tuhan. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudaraku, kalau gong dan canang dipukul, dia akan mengeluarkan bunyi atau suara. Kalau dipukul kembali akan tetap mengeluarkan bunyi atau suara yang sama
ia tidak akan mengeluarkan bunyi atau suara yang berbeda-beda. Amin. Mengapa demikian? Karena gong maupun canang kedua-duanya adalah alat musik yang tidak berjiwa. Karena gong dan canang kedua-duanya adalah alat musik yang tidak berjiwa. Puji Tuhan. Apa bedanya manusia dengan binatang? Manusia memiliki jiwa, sedangkan binatang tidak. Itu sebabnya binatang hidup hanya untuk dimusnahkan, tetapi manusia jiwanya perlu untuk diselamatkan. Amin, saudaraku. 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang yang dapat mengetahui lagu apakah yang dimain seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Puji Tuhan. Saudara, orang lain tidak dapat mengetahui lagu apa yang sedang dimainkan oleh seruling dan kecapi kalau kedua-duanya tidak mengeluarkan bunyi atau suara yang berbeda-beda. Amin, saudaraku. Sama halnya dengan seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan semua bahasa manusia, semua bahasa malaikat, serta menggunakan bahasa yang tinggi dan intelektual, tetapi ia tidak mempunyai kasih. Amin, saudaraku. Menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, serta menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi atau intelektual, tetapi ia tidak mempunyai kasih. Tidak mempunyai kasih artinya menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat. Strip pertama, tanpa penyataan Allah. 2, atau pengetahuan. Strip yang ketiga, atau nubuat. Strip yang keempat, atau pengajaran. Tidak mempunyai kasih artinya hamba Tuhan menyampaikan firman tanpa kasih artinya menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat tanpa penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Menyampaikan firman Tuhan tanpa kasih atau tanpa 4 perkara di atas sama dengan ala-ala musik yang tidak berjiwa. Amin, saudaraku. Sama dengan ala-ala musik yang tidak berjiwa. Tidak berjiwa artinya tidak peduli dengan jiwa-jiwa orang lain atau sidang jemaat. Tidak berjiwa artinya tidak peduli dengan jiwa orang lain atau sidang jemaat. Sama dengan melayani tetapi tidak mempunyai kasih. Kalau melayani tanpa kasih sama artinya tidak peduli dengan orang lain. Kalau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kalau menyampaikan seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, sekalipun dia menggunakan bahasa intelektual, bahasa yang tinggi-tinggi, tanpa penyataan Allah, tanpa pengetahuan, tanpa nubuat atau tanpa pengajaran, sama saja dia sama seperti alat musik yang tidak berjiwa, gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Tidak berjiwa artinya tidak peduli dengan jiwa orang lain, tidak peduli dengan sidang jemaat yang dilayani Tuhan. Entahkah dia berbuat dosa kejahatan, entahkah dia berbuat dosa kenajisan, entah dia seorang pencuri, pendusta, dia tidak peduli. Dia hanya menyampaikan firman tanpa kasih. Dapat dipahami. Dia tidak peduli, dia tidak mau tegur. Nah, ini tidak berkata-kata sama seperti kanak-kanak. Tidak ada faedahnya. Tidak bisa mempengaruhi jiwa orang lain. Itu alat musik yang tidak berjiwa. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat. Pada minggu yang lalu kita telah mendapatkan pemaparan tentang tanpa penyataan Allah. Semoga masih jelas dalam ikatan kita.
Semoga itu berkat firman itu mendarah daging dalam kehidupan kita, karena memang dimateraikan oleh Roh Kudus. Amin. Semoga itu berkat bagi kehidupan kita, memberi pertumbuhan rohani yang sehat rohaninya, tidak sakit. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat pemaparan berikutnya. Kiranya Tuhan kembali menyatakan kemurahannya bagi kita. Amin. Seperti pada minggu yang lalu. Sekarang tentang tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan. Sebetulnya saudaraku, di hari-hari ini gereja Tuhan harus memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sekarang tentang pengetahuan. Sekarang tentang tanpa pengetahuan. Amin, saudaraku. Sebetulnya di hari-hari ini gereja Tuhan harus memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sebab apabila gereja Tuhan tidak memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, maka gereja Tuhan akan mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Amin, saudaraku. Amsal 20 umpamanya kita bisa lihat di dalam Amsal 29 ayat 18, demikian firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Liar berarti tidak tergembala dengan baik dan benar, sama dengan kuda lepas kandang. Ya, digambarkan seperti kuda lepas kandang. Puji Tuhan, itu liar. Amin, saudaraku. Bila tidak ada wahyu, pembukaan rahasia firman, menjadi liarlah rakyat. Liar berarti tidak tergembala dengan baik dan benar. Liar artinya tidak tergembala dengan baik dan benar. B, menuruti keinginan hati sendiri. C, mengambil jalannya sendiri. Itu namanya liar. Digambarkan seperti kuda lepas kandang. Jadi liar ini digambarkan seperti kuda lepas kandang. Berbahaya sekali kalau kehidupan seseorang tidak bisa dipercaya. Berbahaya sekali kalau seseorang liar. Kehidupan semacam ini tidak bisa dipercaya. Kehidupan yang liar itu, saudara perhatikan, di depan mata dia baik, tapi di belakang seperti kuda lepas kandang, tidak terkendali. Itu liar. Saya harap tidak ada yang liar. Amin. Seorang istri tidak boleh liar, seorang suami tidak boleh liar, seorang imam tidak boleh liar. Supaya ibadah ini kita kerjakan dengan tulus. Amin. Puji Tuhan. Kristus kepala, kita bersyukur. Bisa dibayangkan kalau serigala dan burung yang menjadi kepala. Tidak berhenti dari kesusahan, tidak berhenti dari penderitaan, tidak berhenti dari air mata. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita lihat soal liar ini karena tidak ada wahyu. Keluaran 32 ayat 25, demikian firman Tuhan. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Musa melihat bahwa bangsa Israel seperti kuda terlepas dari kandang. Mengapa? Sebab Harun telah melepaskannya. Di sini Musa melihat bahwa bangsa Israel seperti kuda terlepas dari kandang. Mengapa? Sebab Harun telah melepaskannya. Melepaskannya artinya Harun membiarkan bangsa Israel membuat patung anak lembu emas tuangan lalu sujud kepadanya. Itu arti melepaskannya. Harun melepaskannya. Melepaskannya artinya Harun membiarkan bangsa Israel membuat patung anak lembu emas tuangan lalu sujud kepadanya.
Ini menunjuk kepada suatu sikap yang liar di mata Tuhan. Ini menunjuk kepada suatu sikap yang liar di mata Tuhan. Seperti kuda lepas kandang, liar di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Menyembah berhala atau Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, sesungguhnya itu adalah sikap yang liar di mata Tuhan. Menyembah berhala atau Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, itu adalah sikap yang liar di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Keluaran 32 ayat 1. Mari kita lihat peristiwa ini dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 dimulai. Demikian firman Tuhan, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Di sini kesimpulannya, berkumpullah bangsa itu mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Allah yang akan berjalan di depan kami. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, intinya bangsa Israel meminta atau menginginkan Allah asing untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Sebab bangsa Israel sudah tidak yakin dengan Musa, sudah tidak mau lagi digembalakan oleh Musa. Amin, saudaraku. Intinya bangsa Israel meminta atau menginginkan Allah asing untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Mengapa? Sebab bangsa itu atau bangsa Israel sudah tidak yakin dengan Musa. Apa arti tidak yakin dengan Musa? Tidak mau lagi digembalakan, tidak mau mengikuti gembala. Musa itu adalah gembala untuk gembala yang akan memimpin perjalanan bangsa Israel sesuai dengan untuk mengikuti rencananya Tuhan. Tetapi bangsa Israel di sini kita melihat mereka mempersalahkan Musa. Mereka tidak mau digembalakan mengikuti Musa, tidak mau digembalakan oleh Musa. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Berbahagialah kawanan domba yang terus-menerus mengikuti gembalanya. Yesus gembala agung yang memelihara jiwa. Takkan kekurangan aku, kata Mazmur Daud. Amin. Puji Tuhan. Jadi al-asing untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Sebab bangsa Israel sudah tidak yakin dengan Musa. Tidak yakin dengan Musa berarti tidak mau mengikuti Musa sebagai gembala yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan mereka. Sikap ini menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sikap liar bangsa Israel ini menunjukkan bahwa mereka tidak memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pendeknya tanpa pengetahuan. Amin, saudaraku. Andai kata mereka memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tidak mungkin mereka menyembah Allah asing. Mereka pasti terus mengikuti Musa sebagai gembala yang akan menuntun perjalanan bangsa Israel. Demikian juga sidang jemaat di hari-hari ini, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini. Kalau betul-betul dia memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Yesus anak Allah yang disalibkan, ia tidak akan mungkin menyembah Allah asing yang pada hakikatnya bukan Allah. Bagi dia, berhala bukan yang menjadi prioritas, melainkan Tuhan Yesus anak Allah yang disalibkan itu.
Kalau dia betul-betul memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, lanjut kita baca ayat yang kedua. Keluaran 32 ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Yang lebih celakanya lagi, Harun menuruti keinginan bangsa itu. Ayat 1 mendesak Harun untuk membuat patung anak lembu emas tuangan. Ayat yang kedua, yang lebih celakanya lagi, Imam Harun sebagai seorang imam besar pada saat itu menuruti keinginan hati dari bangsa itu. Dengan kata lain, melepaskannya. Menuruti keinginan hati bangsa Israel, dengan kata lain melepaskannya. Kalau sudah dilepaskan, sama seperti kuda lepas kandang liar. Amin saudaraku. Liar. Sebab itu saya ulangi kembali, saya ulangi untuk menandaskan, berbahagialah kehidupan yang mau menjadi suatu kehidupan domba. Seseorang menjadi suatu kehidupan domba, tergembala dengan baik dan benar di dalam satu kandang penggembalaan. Pasti dia tidak liar, tapi ada saja yang liar. Puji Tuhan. Nah, di sini Harun memerintahkan, selanjutnya Harun memerintahkan melepaskannya. Selanjutnya melepaskannya berarti liar, ya. Amin saudaraku. Selanjutnya Harun memerintahkan untuk menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istri, anak laki-laki, anak perempuan. Puji Tuhan. Semua anting-anting dari istri-istri, semua anting-anting dari anak laki-laki, semua anting-anting dari anak perempuan diperintahkan oleh Harun untuk dilepaskan. Haleluya. Saudaraku, menanggalkan anting-anting emas artinya melepaskan diri dari roh dengar-dengaran. Puji Tuhan. Kalau sudah melepaskan diri dari roh dengar-dengaran ini, itulah yang menyebabkan seseorang menjadi liar. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Coba kalau dengar-dengaran, tidak mungkin liar hatinya. Pasti tetap fokus kepada Kristus kepala. Arah pandangannya, gerakannya semua pasti kepada Kristus kepala. Kalau dia memiliki roh dengar-dengaran. Kalau saya sampaikan begini, maka saudara tidak perlu ragu dengan apa yang saya sampaikan ini. Kalau seseorang memiliki roh dengar-dengaran, kalau seseorang memiliki roh dengar-dengaran, pasti dia tidak liar. Dapat dipahami saudaraku? Jadi saya ulangi, di sini Harun memerintahkan untuk menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istri-istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Menanggalkan anting-anting emas artinya melepaskan diri dari roh dengar-dengaran. Karena sudah melepaskan diri. Karena kalau seseorang melepaskan diri dari roh dengar-dengaran, maka orang semacam ini pasti liar. Walaupun terlihat bagian tubuh yang di luar itu terlihat baik, batin manusia semacam ini pasti liar. Itu tidak bisa dipungkiri. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Sebetulnya saudara, dengar-dengaran adalah salah satu perhiasan rohani yang paling disukai oleh Tuhan. Dengar-dengaran adalah salah satu perhiasan rohani yang paling disukai oleh Tuhan.
Samuel adalah pribadi yang dengar-dengaran. Ia mendengar suara panggilan Tuhan. Maka Samuel pun tidak membiarkan firman itu gugur satu kata pun. Tidak membiarkan satu firman itu gugur dari kehidupannya. Itu kehidupan yang dengar-dengaran. Berarti dengan lain kata, firman itu berhasil mengubahkan kehidupannya. Firman itu berkuasa, berhasil dan berkuasa membentuk hidupnya. Itu kehidupan yang dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 3 dan 4. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Kalau seseorang tidak dengar-dengaran, kalau dengan kata lain melepaskan diri dari roh dengar-dengaran, maka di dalam dirinya akan timbul penyembahan berhala. Kalau kita lepas dari roh dengar-dengaran, maka akan timbul di dalam dirinya penyembahan berhala. Itu otomatis. Begitu dilepaskan anting-anting dari anting-anting ini, Harun membuat patung anak lembu emas tuangan. Berarti kalau kita lepas dari roh dengar-dengaran, yang timbul adalah berhala di dalam diri kita. Banyak. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu sudah terjadi di dalam diri orang yang tidak dengar-dengaran. Di dalam dirinya banyak berhala. Dapat dipahami saudara. Amin. Puji Tuhan. Di dalam dirinya banyak berhala. Itu kalau lepas dari roh dengar-dengaran, secara otomatis akan timbul penyembahan berhala di dalam dirinya. Kalau lepas dari roh dengar-dengaran, kiranya dapat dipahami dengan baik dan kiranya jangan diabaikan begitu saja. Amin. Puji Tuhan. Kalau begitu, ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Selanjutnya, saudaraku, Harun mendirikan mezbah. Setelah patung anak lembu emas, setelah selesai membuat patung anak lembu emas tuangan, selanjutnya Harun mendirikan mezbah bagi patung anak lembu itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Saudaraku, ini merupakan perbuatan yang sia-sia. Korban bakaran itu berarti mempersembahkan potongan-potongan daging mulai dari kepala sampai ekor di atas mezbah korban bakaran sampai pagi. Sampai pagi berarti sampai hangus. Itu arti korban bakaran. Sedangkan korban keselamatan berarti supaya orang lain mendapat keselamatan, kita yang akan memperdamaikan dosa orang lain supaya orang lain memperoleh keselamatan. Itu korban keselamatan. Mau menjadi korban
dan memperdamaikan dan menjadi korban keselamatan untuk orang lain. Untuk memperdamaikan orang lain, kita yang menjadi korban, itulah korban keselamatan. Nah, surga mempersembahkan berarti mempersembahkan korban bakaran dan mempersembahkan korban keselamatan kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan kepada berhala, itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Amin, saudaraku. Itu merupakan perbuatan sia-sia. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan kepada berhala, sesuatu yang tidak ada artinya, menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, dan lain sebagainya. Sia-sia semua. Selain sia-sia, tidak menyakiti hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen untuk sesuatu yang tidak pasti dia rela berkorban. Untuk sesuatu yang jahat najis dia rela berkorban dan sengaja memilukan hati Tuhan. Dapat dipahami, saudara. Amin. Untuk kenajisan kejahatan dia berkorban, tapi untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, tidak. Kan sia-sia semua. Kita bercerita kepada berhala, Ronaldo senang, bertepuk tangan. Dapat dipahami, saudara. Amin. Ji Tuhan, saya berharap kita semakin dewasa loh. Dengan sudah umur 30 ke atas sudah dewasa, 17 itu sudah dewasa. Dapat dipahami, saudara? Amin. Makanya kalau kita selidiki ayat ini, memang membuat hati kita, kepala kita geleng-geleng, membuat kita geleng-geleng kepala. Bayangkan, Tuhan yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan membawa mereka ke dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi dengan sengaja bangsa Israel membuat patung anak lembu emas tuangan, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan? Coba berpikir dulu secara jernih. Berpikir dulu. Coba gunakan akal sehat itu. Tuhan sudah lepaskan kita dari lumpur dosa, toh? Lalu diberi kesempatan beribadah, termasuk malam ini ibadah pendalaman kita disertai perjamuan suci. Kemudian dipercayakan suatu karunia dan jabatan Roh Kudus untuk melayani di tengah-tengah ibadah itu. Bukankah itu kemurahan? Lalu kita misalnya dengan sengaja menyembah berhala, lalu mempersembahkan korban kepada berhala. Di mana hati nuranimu? Di mana akal sehatmu? Kenapa engkau lebih suka menyenangkan berhala daripada Kristus kepala? Di mana hati nuranimu? Di mana akal sehatmu? Dapat dipahami? Kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Kadang bersungut-sungut, kadang emosi, seperti anak-anak.
Tetapi untuk hal yang kejahatan, untuk yang najis, semua kita korbankan. Kita kesampingkan Kristus kepala. Di mana hati nuranimu? Di mana akal sehatmu? Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat ya, 1 Korintus 13 ayat 3. Ini firman Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Membagi-bagikan segala sesuatu yang kita miliki, bahkan mau membakar diri seperti korban bakaran, tidak ada artinya, semuanya sia-sia kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dipersembahkan oleh bangsa Israel adalah persembahan yang sia-sia. Sia-sia. Biasanya orang kalau sudah lepas, orang kerasukan setan, setelah lepas baru dia sadar, baru disitu pengakuan-pengakuan. Sebelum lepas tidak akan pernah, selalu merasa diri benar, sekalipun perbuatannya itu sia-sia. Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Keluaran pasal 32 ayat 6. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kemudian perbuatan sia-sia yang kedua yang diperbuat oleh bangsa Israel ialah duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Makan dan minum itu dosa. Dosa makan minum, saudaraku, dosa makan minum itulah dosa merokok, narkoba, minum minuman keras. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini menuju kepada dosa kenajisan. Sebab di dalam bahasa Inggris di situ dikatakan, saudaraku, rose up to play. Rose up to play. Puji Tuhan. Ini berkaitan dengan kenajisan. Rose up to play. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Ini dosa kenajisan. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang terjadi. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka lihat betul-betul sikap mereka tidak terkendali lagi. Puji Tuhan. Selain dosa makan minum, itulah dosa merokok, narkoba, dan minuman keras. Mereka juga bangunlah mereka dan bersukaria. Dalam bahasa Inggris, rose up to play. Berarti ini merupakan dosa kenajisan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Dan sangat ironis sekali yang dialami oleh bangsa Israel ini, karena mereka tidak memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena tanpa pengetahuan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Selanjutnya Tuhan berkata kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Telah rusak lakunya. Saudara,
keadaan dunia ini, di hari-hari ini, keadaan dunia sudah semakin rusak seiring rusaknya kelakuan manusia. Nah, itu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin, saudaraku. Ini tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan ini juga merupakan tanda bahwa kelakuan manusia di bumi ini sudah berlaku liar, tidak terkendali lagi, tidak suka mengikuti gembala, tidak mau lagi tergembala dengan baik dan benar, merasa bosan untuk digembalakan dengan baik dan benar. Nah, inilah keadaan dunia di hari-hari ini. Keadaan dunia sudah semakin rusak seiring rusaknya kelakuan manusia. Berarti di hari-hari ini manusia betul-betul hidup dalam penyembahan berhala. Di dalam penyembahan berhala ada dosa makan minum. Di dalam dosa penyembahan berhala ada dosa kenajisan. Di dalamnya terdapat dosa kenajisan lagi. Betul-betul keadaan dari bangsa Israel, kelakuan mereka betul-betul sudah rusak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8-9. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Puji Tuhan. Saudara, di tangan mereka sudah ada kebenaran yang mereka peroleh dari Tuhan ketika di Gunung Sinai. Tetapi segera juga mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Betul-betul bangsa Israel ini seperti kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Mereka sudah memperoleh kebenaran di tangan mereka. Mereka menerimanya di atas dari Gunung Sinai, waktu mereka di atas berkemah di Gunung Sinai. Tetapi segera juga mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Bangsa itu betul-betul seperti kanak-kanak, tidak mempertahankan kebenaran yang sudah mereka peroleh di tangan mereka. Begitu mudah melepaskannya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Padahal untuk memperoleh kebenaran itu lewat perjuangan yang begitu berat. Dimulai dari penyembelihan anak domba Paskah, lalu dengan kuasa yang besar Tuhan membelah laut Teberau. Sesudah itu mereka berjalan sampai ke Gunung Sinai, lalu berkemah. Di sanalah mereka menerima ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah Tuhan. Mereka peroleh dan mereka sudah ada dan kebenaran itu sudah ada di tangan mereka. Tetapi segera juga mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Apa yang sudah mereka peroleh begitu mudah mereka lepaskan dari tangan. Berarti bangsa Israel betul-betul seperti kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Tidak lepas dari sifat kanak-kanak itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat dulu ayat 17 sampai ayat 19. Ketika Yosua mendengar, ayat 16 mulai pembacaan, Keluaran 32 ayat 16, ayat 17 sampai 19, pembacaan dimulai dari ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah,
Dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada lolo itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi suara peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua lo itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, di tengah-tengah penyembahan berhala, di tengah-tengah bangsa Israel menyembah berhala, patung anak lembu emas tuangan itu, kemudian terlihat kekurangan-kekurangan, yaitu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Yang kedua, mereka makan dan minum, dosa merokok, narkoba, minuman keras, lalu menari bersukaria. Itu merupakan dosa kenajisan. Di tengah-tengahnya terdengarlah nyanyian berbalas-balasan. Di tengah-tengahnya terdengarlah nyanyian berbalas-balasan. Puji Tuhan. Itu yang didengar oleh Musa. Nyanyian berbalas-balasan berarti tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Itu nyanyian berbalas-balasan. Sama seperti orang yang melakukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Puji Tuhan. Nyanyian berbalas-balasan berarti tidak ada yang menang, tidak ada yang jahat, tidak ada yang kalah. Itu berbalas-balasan. Umpama kejahatan dibalas dengan kejahatan, di situ tidak ada orang yang menang, di situ tidak ada orang yang kalah. Kedudukan semacam ini, kedudukan yang tidak jelas di mata Tuhan. Seharusnya kalau kita ada di tengah-tengah ibadah dan di tengah-tengah kegiatan roh, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, yang ada sama seperti bunyi peperangan, maka yang terdengar adalah bunyi peperangan. Kalau kita ada di tengah-tengah kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, maka yang terdengar adalah bunyi peperangan. Sebab orang yang melayani Tuhan itu sama seperti tentara, disebut dengan tentara Kristus. Yang sama seperti tentara dengan kaki yang berderak-derak, yang telah memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tetapi yang terjadi di perkemahan bangsa Israel pada saat menyembah patung anak lembu emas tuangan, yang terdengar adalah bunyi nyanyian berbalas-balasan. Seseorang memulai dengan dosa kenajisan, lalu lawannya juga membalas dengan kenajisan. Seharusnya kalau kita ada di tengah ibadah dan pelayanan, yang terdengar adalah bunyi peperangan. Sebab imam-imam yang melayani Tuhan sama disebut laskar Kristus, tentara Tuhan, dengan sepatu yang berderak-derak. Berarti telah menang terhadap dosa kejahatan, telah menang dengan dosa kenajisan, telah menang dengan dosa kemunafikan, dengan dosa pura-pura baik padahal jahat. Tidak mengajak orang nyanyi berbalas-balasan. Inilah akibatnya. Sungguh menjadi ironis sekali. Sungguh akibatnya menjadi fatal sekali. Tuhan sudah melepaskan kita dengan darahnya, seperti bangsa Israel. Oleh darah dan domba Paskah disembelih, mereka bebas dari tanah perbudakan. Kalau
Dapat dipahami, saudara? Amin. Betapa luar biasanya engkau menyakiti hati Tuhan. Dengan sengaja mengajak orang lain nyanyian berbalas-balasan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak lihat pengorbanan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Tidak ingat kita diangkat dari lumpur dosa, kecil, hina, bukan siapa-siapa. Yang tidak bekerja baik, lulus sekolah kerja, dapat gaji. Tidak ingat hina-hina kehidupan yang hina semacam ini. Lalu di tengah ibadah dan pelayanan ada nyanyian berbalas-balasan. Luar biasa kejahatan semacam ini. Kehidupan yang tidak tahu diri, tidak mengenal dirinya, yang begitu hina. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Keluaran 32 ayat 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Akibat dosa, kejahatan yang diperbuat oleh bangsa Israel. Oleh karena bangsa itu liar dan tegar tengguh, maka akhirnya Tuhan memutuskan untuk membinasakan mereka dengan murkanya yang bernyala-nyala. Puji Tuhan. Haleluya. Maka sebagai seorang gembala sidang, saya nasihatkan dengan baik. Jangan lepaskan roh dengar-dengaran itu. Haleluya. Jangan lepaskan roh dengar-dengaran itu dari dalam dirimu. Amin. Haleluya. Siapa yang berjanji kepada Tuhan? Supaya tidak timbul berhala di dalam dirimu, turunkan tangan. Engkau sudah berjanji kepada Tuhan. Baik. Karena bangsa itu tegar tengguh, liar dan tegar tengguh, maka Tuhan mengambil keputusan untuk membinasakan oleh murkanya yang menyala-nyala. Itu kesimpulannya. Amin. Baik, tentu kita tidak menghendaki kehidupan kita pribadi lepas pribadi, nikah, rumah tangga kita masing-masing tidak binasa. Amin. Penggembalaan ini juga tidak binasa. Keluarga sidang jemaat GPT Betania tidak binasa. Amin, saudaraku. Kita merindukan supaya kita lepas dari maut kebinasaan itu. Mari kita lihat jalan keluarnya. Keluaran 32 ayat 11 sampai dengan ayat 19, demikian firman Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan
karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. 11-14. Puji Tuhan. Saudara, di sini kita perhatikan Tuhan menyesal. Akhirnya Musa melunakkan hati Tuhan dan Tuhan menyesal. Inilah yang sekarang kita kerjakan. Berjuanglah, berusahalah, berupayalah untuk melunakkan hati Tuhan. Kembalilah memperhatikan itu, yaitu melunakkan hati Tuhan. Nanti Tuhan menyesal. Artinya tidak akan lagi membinasakan bangsa Israel. Lihat di dalam penyesalan Tuhan kepada bangsa Israel itu ya. Penyesalan Tuhan, perhatikan kalimat di ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi ini. Ayat 12, ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Jadi saudara, kita apa yang dikerjakan oleh Musa itu yang harus kita kerjakan, yaitu berupaya untuk melunakkan hati Tuhan. Itu yang sekarang prioritas kita di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Prioritas utama sekarang adalah melunakkan hati Tuhan. Dan artinya lagi berkorban untuk yang jahat, yang najis. Amin, saudaraku. Sia-sia, dan artinya sekarang berjuang untuk melunakkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Seperti yang dikerjakan oleh Musa. Dalam saat dia melunakkan hati Tuhan, Tuhan menyesal. Tidak jadi membinasakan bangsa Israel. Itu ada kaitannya dengan dua perkara. Satu, gunung Tuhan. Dua, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Amin, saudaraku. Tuhan menyesal, ada kaitannya dengan satu, gunung Tuhan. Dua, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam keadaan Tuhan menyesal, saudaraku, ada kaitannya dengan dua hal. Satu, gunung Tuhan. Dua, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitulah cara kita melunakkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya Tuhan menyesal dan mengurungkan niat untuk membinasakan. Saat menyesal ada kaitannya dengan dua perkara, gunung Tuhan dan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi pendeknya, gunung dan janji Tuhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saat ini kita berada di atas gunung Tuhan untuk mendapatkan janji-janjinya kepada kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di atas gunung Tuhan, Ia akan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Tujuannya untuk mengenal Dia dengan benar. Amin, saudaraku. Untuk mengenal Dia, untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Dia, atau untuk mengenal Dia dengan benar. Itu tujuannya. Itu sebabnya tadi saya katakan di atas, gereja Tuhan di hari-hari ini harus memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, saudara,
kita melunakkan Tuhan, maka terkait dengan gunung dan janji Tuhan kepada Abraham dan Yakub. Amin. Di atas gunung Tuhan, disitulah kita, saudara, memperoleh. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Tujuannya untuk mengenal Dia dengan benar, atau dengan lain kata untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 8-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan. Saudara, sekalipun kita belum pernah melihat Dia, namun kita mengasihi Tuhan. Amin. Kemudian percaya kepada Dia, sekalipun kita sekarang tidak melihatnya. Berarti dengan demikian kita sudah memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin, saudaraku. Lihat ya, belum pernah melihat Dia, namun mengasihinya. Kemudian percaya kepada Dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya. Berarti mata jasmani tidak melihat, tetapi hati kita sudah memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nabi-nabi bernubuat tentang kasih karunia yang akan kita terima dari Tuhan. Amin, saudaraku. Nabi-nabi bernubuat tentang kasih karunia yang akan kita terima dari Tuhan. Jangan sampai nabi-nabi bernubuat tentang perkara lahiriah, perkara di bawah, perkara di bumi. Tetapi nabi-nabi harus bernubuat tentang kasih karunia akan diterima oleh sidang jemaat dari Tuhan. Sebab keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Tugas nabi adalah menyelidiki dan meneliti keselamatan. Itu tugas nabi. Selidik. Jadi keselamatan itu diselidiki, diteliti, itu tugas nabi. Supaya apa tadi? Mereka nanti akhirnya bernubuat tentang kasih karunia saja yang akan diterima oleh gereja Tuhan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Itu tugas nabi-nabi. Menyelidiki dan meneliti keselamatan. Dan akhirnya mereka bernubuat tentang kasih karunia yang akan diterima oleh sidang jemaat umat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya ayat yang ke-11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi, saudaraku, nabi-nabi meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Nabi-nabi meneliti, menyelidiki sesuai dengan ilham Roh Kudus. Amin, saudaraku.
sesuai dengan ilham Roh Kudus. Dan selanjutnya, Roh itu juga sebelumnya telah memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus. Dan Roh itu juga akan bersaksi tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah sengsara salib. Jadi, seorang nabi tidak serta-merta menyampaikan firman atau bernubuat tentang perkara lahiriah saja, atau menyampaikan firman sesuai dengan pengertiannya saja. Tetapi seorang nabi menyelidiki, meneliti apa yang harus disampaikan sesuai dengan ilham Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu juga pernah bersaksi tentang apa yang menimpa Kristus. Dan juga Roh Kudus itu akan bersaksi tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah salib Kristus. Maka di atas gunung Tuhan kita akan memperoleh hikmat dan wahyu. Amin, saudaraku. Supaya kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan juga kemuliaan sesudah salib yang kita alami selama kita ada di bumi ini. Tuhan menyediakan kemuliaan kekal. Amin, saudara. Puji Tuhan. Amin. Jadi gereja Tuhan tanpa pengenalan, tanpa pengetahuan yang benar tentang anak, ia tidak akan mungkin memperoleh kasih karunia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyesal, itu kaitannya dengan gunung dan janji. Sebab Tuhan menyatakan janjinya di atas gunung Tuhan. Di atas gunung Tuhan kita memperoleh hikmat dan wahyu, supaya kita mengenal Dia dengan benar. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur Tuhan baik kepada kita sekalian. Dia sangat memperhatikan kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Nah, saudara, saya akan membawa saudara untuk membaca Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Puji Tuhan. Jadi saudara, memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah sama artinya telah mencapai kedewasaan penuh. Memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah berarti sudah mencapai kedewasaan penuh. Puji Tuhan. Keuntungannya, kalau kita sudah mencapai kedewasaan penuh, keuntungannya tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu. Karena rupa-rupa pengajaran palsu itu adalah merupakan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Inilah kedewasaan penuh. Memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah berarti sudah mencapai kepada kedewasaan penuh. Kalau sudah sampai kepada puncaknya, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu. Tidak mudah. Kalau anak-anak mudah, di pendiriannya mudah berubah. Sebentar begini, sebentar begitu. Tetapi kalau sudah dewasa, dengan lain kata, memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tidak mudah diombang-ambingkan. Pendiriannya tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh yang tidak suci,
tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu. Karena pengajaran palsu itu adalah pekerjaan dari nabi-nabi palsu dengan kelicikan mereka, kelicikan hati manusia. Amin, saudaraku. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Di atas gunung Tuhan kita mendapatkan janji Tuhan. Kita peroleh hikmat, kita peroleh wahyu. Tujuannya supaya kita betul-betul memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau kita sudah mencapai kepada puncak itu, kita memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah dipengaruhi oleh hal yang tak suci, tidak mudah untuk diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran palsu, tidak mudah dipengaruhi kepalsuan hati manusia yang benci. Amin, saudara. Nah, sekarang kita sudah mendengar firman. Selanjutnya terserah saudara. Saya sudah sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.